Selain isu strategis, provinsi juga melakukan input usulan provinsi. Jadi di sini kita klik. Nah, ini baru satu inputan yang ada di Kalimantan Timur dari provinsinya. Ini kita bisa lihat detail-detailnya, kita klik saja langsung. Jadi ini usulan dari provinsi mengusulkan terkait Ditjen Cipta Karya. Mulai dari kegiatan penyelenggaraan air minum, kemudian untuk KRO-nya prasarana bidang perumahan dan permukiman, RO-nya pembangunan spam, pekerjaannya pembangunan spam di Lamaru, kemudian volume, satuan, terus untuk biaya ini kita sepakati dalam ribuan, kemudian sumber pembiayaan APBD. Jadi di si kontrak ini kita memberikan keleluasaan dari teman-teman provinsi untuk menyampaikan usulan-usulan atau kegiatan prioritas mereka, baik yang dibiayai dari APBD maupun dari APBN. Kemudian untuk waktu pelaksanaan tahun 2022, kabupaten kotanya Balikpapan. Terus mereka mendukung tematik atau tidak. Terus ini untuk kriterianya bagaimana. Nah, terus ini untuk geotaggingnya. Dari sini teman-teman provinsi Balai Cipta Karya bisa melakukan evaluasi. Ini kegiatan ini udah sesuai atau belum? Gitu. Kriteria-kriterianya udah sesuai atau belum? Itu kita cek di sini kelengkapan berkasnya. Kalau sudah oke, bisa kita pilih usulan atau kegiatan prioritas yang diusulkan tadi kita tangguhkan atau masuk ke FKB. Kalau kita pilih masuk FKB, itu nanti akan kita bahas di dalam JS Contract, jadi akan kita proses lebih lanjut. Tapi kalau misalnya datanya kurang lengkap atau ada yang tidak sesuai, itu bisa kita pilih ditangguhkan. Jadi nanti setelah kita klik proses, nanti usulan itu akan ditangguhkan dan nanti tidak akan dibahas di JS Contract. Kita klik contoh untuk FKB, jadi masuk ke FKB proses. Nah, jadi nanti ini masuknya langsung ada keterangan FKB. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan review atau penelitian atau dicek untuk kriterianya atau kesiapannya, nanti akan ada notifikasi di sini. Kalau belum ada notifikasinya berarti belum dilakukan review atau belum dilakukan pengecekan dari teman-teman balai atau mungkin dari teman-teman pusat. Untuk melakukan review ini bisa dilakukan teman-teman balai dan yang di teman-teman pusat ya. Ya, dari itu nanti akan masuk ke FKB yang akan dibahas untuk di JS Contract, kemudian akan disepakati. Nanti ada teman-teman dari DPIW yang akan memimpin JS untuk melakukan pembahasan terkait kesesuaian dengan pengembangan kawasannya. Nah, ini gambaran untuk melakukan review usulan provinsi oleh teman-teman balai untuk Ditjen Cipta Karya. Sama nanti untuk yang bina marga, perumahan, SDA, prosesnya kurang lebih sama. Jadi dari usulan provinsi yang masuk kita cek, kita lihat kesesuaiannya, sesuai atau belum, kelengkapannya bagaimana, baru nanti kita proses untuk masuk FKB. Selain itu, untuk Balai Cipta Karya juga bisa melakukan input atau melakukan edit kegiatan-kegiatan yang wajib dan kegiatan-kegiatan baru. Jadi di menu input atau edit ini kita pilih untuk kegiatan wajib. Jadi kegiatan-kegiatan wajib ini diinput oleh teman-teman balai untuk kegiatan-kegiatan yang sudah committed, misalnya terkait MYC atau mungkin kegiatan-kegiatan direktif,
itu bisa kita masukkan di format kegiatan wajib. Untuk menu inputnya, ini sebagai contoh untuk kegiatan-kegiatan wajib yang sudah masuk. Jadi di Kalimantan Timur itu bisa Dijen Cipta Karya, kegiatannya penyelenggaraan sanitasi layak. Kemudian untuk pekerjaan detailnya saluran limbah grow. Kemudian ada pembangunan kawasan IKN. Ini hanya contoh saja ini. Pengembangan sama air minum Lamaru sebagai contoh. Untuk menambahkan kegiatan wajib, ini kita melalui menu input. Kita klik di sini. Nah, ini Dijen Terkait Cipta Karya. Kemudian kegiatannya misalnya sanitasi yang layak, kita nambah kegiatan wajib baru ini. Nanti KRO nya apa? Kita pilih KRO nya, kemudian RO nya, kemudian detail pekerjaannya. Volume, kemudian satuan, satuannya kita coba pakai kawasan aja. Kemudian alokasi dengan minggu. Kemudian pendanaan dari Rupiah Murni atau dari KLN atau dari SBSN, kita coba Rupiah Murni. Kemudian ini harus diisi nol, yang isi untuk nol. Kemudian provinsinya di Kutai Barat, untuk taggingnya, dan untuk lokasinya. Kemudian mendukung tematik atau tidak. Kalau tidak mendukung langsung non tematik, bisa kita submit. Oke, jadi udah masuk di sini. Ini kegiatan-kegiatan yang akan dibahas dalam case contract. Jadi kita bisa melakukan edit, kita lihat detailnya, ini tadi yang kita input, skill taggingnya, dan kita juga bisa melihat histori usulan, siapa yang melakukan usulan. Jadi ini diusulkan oleh user owner provinsi atau balai yang ada di provinsi. Ini dari Dijen Cipta Karya Kaltim. Kita bisa mengedit yang sudah dimasukkan tadi. Kita edit, ini ada menu edit ataupun menghapus. Ini bisa kita edit. Tadi volumenya salah, bisa satu, kita bisa hapus. Kita simpan lagi. Kita mungkin mau perbaikan terkait taggingnya, kita bisa. Mungkin ditambahkan ternyata tematik. Kita pilih prioritas nasional, Jakarta. Misalnya terkait perubahan iklim. Jadi satu pekerjaan juga bisa untuk mendukung beberapa tematik. Misalnya tadi terkait mendukung kegiatan prioritas nasional, tapi bisa juga ditambahkan tematik-tematik yang lainnya. Wisata
matematik di sini, kemudian dia mendukung KSPN. Nah, KSPN kalau belum ada di pilihannya bisa kita ketik KSPN mana gitu. Kalau Kalimantan tidak ada sebenarnya. Kita ini untuk kegiatan-kegiatan wajib. Kemudian ada juga untuk kegiatan baru. Kegiatan baru ini di hasil dari review dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan provinsi yang sudah dilakukan review atau validasi dari teman-teman balai. Jadi akan masuk menjadi kegiatan baru. Jadi contohnya tadi kita cek lagi untuk usulan provinsi. Jadi pengembangan saluran air minum di Lamaru, dia kan sudah masuk di kegiatan baru. Kita cek di kegiatan baru. Ini harusnya ada di sini. Nah ini ada di sini nih untuk kegiatannya. Nah ini tadi kegiatan Lamaru tadi sudah masuk di menjadi kegiatan baru. Kita bisa lihat dari usulannya juga. Jadi dimasukkan user provinsi pada tanggal 26 Februari, kemudian diterima menjadi kegiatan baru oleh Unit Polisi oleh KKT pada tanggal 3 Maret, kemudian coba dikeluarkan lagi, kemudian ditangguhkan. Ini tadi untuk testing aja. Jadi historinya ada semua, kapan ditangguhkan, kapan masuk atau diterima, ini ada semua. Ini kegiatan wajib, karena dia merupakan kegiatan reguler yang harus kita laksanakan untuk menjaga kemantapan jalan. Itu masuknya di kegiatan wajib. Nah, untuk kegiatan baru itu merupakan kegiatan-kegiatan yang diusulkan atau diinput baru, baik dari usulan dari provinsi atau mungkin dari prioritas dari UNOR. Kegiatan baru ini utamanya dia masuknya dari hasil review provinsi. Jadi misalnya dari usulan provinsi ini yang sudah dilakukan review, ini kan statusnya masih diusulkan nih. Contoh ini untuk Balai Divina Marga untuk Jawa Timur, ada usulan dari pemerintah provinsi terkait penanganan Jalan Gatot Subroto di Nganjuk. Ini statusnya masih diusulkan. Nah, status diusulkan ini kita bisa melakukan review dan cek lagi apakah nanti ditangguhkan atau akan menjadi pembahasan di DES. Kita coba, kita klik di sini aksinya dari usulan tadi. Ini rincian usulannya, nanti dilihat terkait dia mendukung PN atau tidak, alokasinya, sumber pembiayaan, kemudian terkait readiness kriterianya sudah lengkap atau belum. Terus kemudian kita cek Jalan Gatot Subroto tadi sudah benar apa belum. Ya, Gatot Subroto ada di sini di Nganjuk. Nah, kemudian di sini, kemudian di sini ada, kalau udah sesuai akan kita pilih masuk FKB atau mungkin ditangguhkan kalau belum lengkap ya. Saya coba masuk FKB, alasannya apa? Karena emang prioritas. Oh, sudah siap atau prioritas gitu ya? Prioritas. Kalau mungkin siap. Tadi historinya bisa di sini, latar belakang kenapa diusulkan, kenapa menjadi disetujui masuk FKB, itu nanti bisa dituliskan di sini. Selanjutnya kita klik proses. Nah,
Nah, ini dari hasil review provinsi tadi, ini statusnya sudah berubah. Tadi masih diusulkan, ini sudah masuk di FKB. Nah, hasil inputan FKB ini dia akan masuk ke kolom edit atau input yang kegiatan baru. Kita cek di sini. Nah, dia statusnya udah di sini jadi FKB. Jadi tadi untuk membedakan kegiatan wajib dan kegiatan baru. Atau mungkin kita juga ada usulan untuk misalnya untuk penanganan di wilayah Jawa Timur, tidak diusulkan provinsi tapi kita ada usulan kegiatan baru, penanganan jalan, kita bisa input juga di sini input baru. Bedanya kalau untuk kegiatan baru yang dilakukan teman-teman di balai ini tidak ada persyaratan. Ini nanti diperhatikan kriterianya nanti di submit untuk usulan kegiatan baru. Kegiatan wajib ini tadi, kalau kegiatan wajib kalau input baru tidak ada untuk persyaratan untuk readiness kriteria, jadi dia hanya lebih ke data paket pekerjaan. Jadi dimasukkan ini kegiatan dan KRO-nya. Nama jalannya jalan terkait. Oh iya. Jadi ini tadi Jawa Timur ya. Jadi kalau Jawa Timur sudah dimasukkan nama ruas-ruas jalan sesuai dengan di database jalan ya, yang ditetapkan sebagai jalan nasional. Misalnya untuk di daerah Mojokerto, nah, ini ada jalan yang buruk di Mojosari. Ini volumenya berapa kilo?